إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وخلفاء الراشدين وجميع الأولياء والعلماء ورثة الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وصنف هذا الكتاب سيسي حبودين Syekh Hasan Az-Zarnuji wa ila wajadna mahatuna aba'una wa saykhina wa masayikhuna wa kullu ahadna kullu belajar asyajatil hadal muhatal mudil hadal muhatal muhatal kitab Syekh kitab hadha kiyatun jazul wa sulimah furihim al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sa'il akhlaq nahwul jud wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal iffah wal israf wat takrir wa khairiha wa kadzalika lan mengkono wajib untuk dipelajari ya. Ini meneruskan dari syair kemarin yang menganjurkan kita untuk belajar ya, nganjurno kita untuk sinau utama-utamane mempelajari fikih. Begitu pula diwajibkan atas kita, atas kita untuk mencari ilmu, ya. Untuk mencari ilmu dalam ilmu apa? Fi syairil akhlak yang berhubungan yang dalam apa itu kira-kira ini budi pekerti. Kabehane ya, budi pekerti. Mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan budi pekerti atau mempelajari budi pekerti itu sendiri, akhlak ya, sinau nyinaui tentang akhlak ya. Akhlak ini diantaranya nahwu sepadane opo ae akhlak iku sakjane ya. Aljud si akhlak itu termasuk perilaku dermawan. Lumo ya, luman nek cara wong Jawa luman utawa lumo. Suka memberi ya, suka memberi. Suka memberi ini dalam artian yang menyeluruh ya, menyeluruh, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya materi, tapi suka memberi dengan pengertian apa yang kita punya, apa yang dimilikinya, yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nek duwe tenaga ya ditawarkan, dibantukan tenaga itu kepada yang membutuhkan. Nek duwe ilmune ditranslatekan, ilmunya disebarkan ya, ilmunya ditularno. Nek duwe pikiran, duwe gagasan, punya ide yang baik-baik itu juga dikembangkan ya. Ya disampaikan kepada masyarakat melalui media yang ada ya, melalui apa yang dia punya kewenangan ya. Kalau dia pejabat ya dengan jabatannya, ide gagasan baik-baiknya itu, yang baik-baik itu disampaikan ya. Kalau dia misalnya sebagai apa, ya pokoknya yang
Ya, yang sesuai dengan porsi dan posisinya. No, luman, duit-duit yang ngono, ya dibagikan. Orang yang dermawan, aljud luman. Wong pinter ojo medit karo ilmune, wong sugih ojo medit karo hartane, ya. Terus orang-orang yang orang misalnya yang punya jabatan jangan pelit dengan kewenangannya untuk memberikan hal-hal yang terbaik buat masyarakatnya. Ngono ya. Aljud, ini akhlak. Akhlak. Ya akhlak, Masya Allah. Terus wal buhal ini medit. Ya. Ada bagian akhlak disebut perilaku ya, budi pekerti ya. Medit ini pun harus ya haruslah dipantau betul diri kita ya untuk tidak terjebak dalam perilaku medit. Ini medit ini berlawanan dengan apa tadi? Dermawan ya. Wong nek gak luman berarti medit. Kalau orang tidak suka memberi berarti pelit. Ya, pelit. Tidak mau berbagi dengan apa yang dia punya. Ya. Ada lagi istilah medit itu yang lebih dari medit. Lebih dari medit. Yaitu kalau bakhil itu medit kepada orang lain. Ya. Ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk terhindar dari sifat pelit. Maka ada doa ya yang diajarkan Rasul yang tepatnya dibaca setelah kita baca at-tahiyat terakhir. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatus ya. Begitu fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ini. Allahumma a'udzubika minal buhli. Minal buhli. Ya. Wal jubni wa takabburi. Ya, ini ya. Itu ngone Gusti Rasul. Itu dibaca pada saat tahiyat terakhir, ya, tahiyat terakhir. Ya, nek bakhil itu medit karo wong liya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari medit as-suhtun. Jenenge suhtun. Orang nek suhtun itu medit ojo menembak wong liya karo awake dhewe medit. Ya, dengan dirinya sendiri lo medit. Ya. Masya Allah, saking medite karo awake dhewe. Duwe sabun, ya, gawe adus. Ngono iku sabun siji setahun gak entek. Gak entek. Kenapa? Kate sabunan ternyata sabune nang jero kotak ya disabunno kotake. Sabunno kotake. Sabtuke sak kotake sak bungkuse disabunno. Masyaallah, ambek awake dhewe medit. Ngirite nemen medit karo awake dhewe masyaallah ya. Sikat yang ngono gawe odol, tuwiti banget ya. Eman entek, cepet entek akeh-akeh. Padahal itu untuk kebersihan. Mangan yang ngono. Wirid sego ya, sego tok, sego putih. Ya, sego putih, bukan tirakat tapi medit. Medit nang awak ya. Medit nang awak.
Wong nek wis medhit nang awake dhewe apa menang wong liya? Apa nang wong liya? Allah masyaallah awake dhewe disara-sarana dhewe dimedhit-medhiti dhewe. Ya asuhtun namanya. Suhtun. Ya, ini beda dengan tirakat. Nah itu tirakat gak tirakat iku medhit karo awake. Ya, nek tirakat ana posoe, ya. Ana bukae. Nah iku mulai biyen nek mangan sego putih, ya ngrawat gak, ya. Mote ya gak, ya karena ngirit ae gak kepingin dunyane entek. Allah Masya Allah ya le. Allah tak gawe-gawe dhewe ae ya. Tuku apa iku odol ambek sikat ya digawe odol iku sak sikate setahun gurung entek odole. Gak ngono pate sikatan ya. Sikate diusapno tok ning bungkus odol. Sikatan. Allah ya. Ana ngono iku akeh le. Orang yang seperti itu tuh banyak ya. Ngono iku akeh. Banyak masyaallah. Wong sakjane nang Jombang, teko pondok nang Jombang kan numpak sepeda motor tuku bensin ya iso 1 liter. Tapi bensin tuku setengah liter. Ya. Ditukar setengah liter. Walah kok turah-turah 1 liter tuku setengah liter ae. Ya, setengah liter. Nek entek kok gampang mek mlaku ditonton. Allah. Iku sultan ya akhlak iki ya akhlak. Wal jubnin. Wal jubnin. Nahwu wal buhli wal jubni. Wal jubni lan apa iku? Ajrih. Ajrih apa iki? Penakut. Penakut. Wedi gak oleh penakut. Oh nek ana penakute iku gak duwe ganjaran. Ya. Wah nek uripe dihantui dengan ketakutan, ya. Angel kon golek ganjaran ya angel. Angel. Kate salat bengi wedi. Ya. Wedi, kate wudu wedi kademen, akhirnya gak wudu, ya, akhirnya gak sholat, ya. Yang kate olahraga wedi pegel, akhirnya gak olahraga ya turu, mbuk-mbuken awake. Mes sedekah wedi kentekan duwike. Ya. Takut melakukan perubahan, akhirnya tidak maju-maju. Padahal kalau orang mau maju, mau berkembang itu harus siap untuk berubah. Harus berani membuat perubahan. Ya. Orang maju itu gitu, jadi tidak selalu bertahan di zona aman. Oh enak ngene enak lapor macam-macam gak ono pegel. Enak ngene mangan turu ya. Melaku-melaku enak. Ya enak. Enak. Tapi yang enggak akan berkembang selamanya dirimu akan seperti itu, mangan turu melaku-melaku, mangan turu melaku-melaku gak ono manfaate. Ya. Selama kamu tidak berani mengambil keputusan untuk berubah, ya tidak akan pernah berubah. Takut melakukan perubahan, takut gagal. Takut gagal. Nek wedi gagal ya, ngati dagang wedi rugi ya gak dagang-dagang.
Ya, banyak ya. Janganlah ini sesuatu yang berkaitan ya. Tapi ada situasi yang memang orang ditakut-takuti. Takut-takuti. Ya, ada yang takut mungkin karena ada alasan ya, masih dimaklumi. Yang tidak masuk akal itu kalau orang takut tanpa ada alasannya. Tanpa ada alasan. Nah, yang kita atau bangsa ini alami saat ini ya ini adalah bencana. Ya, bangsa ini telah dilanda ketakutan. Ketakutan. Ya macam-macam tingkat ketakutannya. Ada yang takut sekali, ya. Ada yang alasannya karena seorang yang sudah mengerti tentang penyakit, sehingga dia membenarkan alasan dia untuk tidak kumpul-kumpul sama orang. Ya, gak gelem salaman mbek wong. Wedi. Wedi. Ya. Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat paranoid. Paranoid leh. Ya, paranoid. Atau paranoid itu adalah ketakutan yang berlebih. Ketakutan yang berlebih. Ketakutan yang berlebih. Sehingga ketika kita di dalam situasi takut dan mengalami ketakutan yang seperti ini, otomatis yang hilang apa? Potensi kita untuk melakukan kebaikan tadi hilang. Hilang. Ya. Singkatnya silaturahim, wedi. Ya. Singkatnya jamaah, wedi. Ya, wedi padahal itu baik. Kita takut. Masya Allah. Katanya nyambangi wong loro, wedi. Ya. Ya. Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Bangsa ini hari ini seluruh dunia mayoritas berada dalam ketakutan. Ya. Entah alasannya itu benar atau tidak masih dalam perdebatan ini. Ya. Kenapa? Karena setiap orang sekarang belum tahu. Ya. Sementara bentuk daripada virus itu larinya seperti apa, menyebarnya bagaimana, ini masih dalam apa itu mereka-reka. Ada yang mengatakan lewat sentuhan, ada yang mengatakan lewat apa itu bersin, lewat apalah macam-macam, ya macam-macam. Masya Allah, tidak ada untungnya orang takut itu, karena untungnya ya. Jadi artinya apa? Bangsa kita seperti kita ini jadi melok-melok. Jadi ikut-ikut. Ya, kita bersikap menjadi ya melok-melok wong ngene, paling melok-melok ngene, kate gak ngene ijen, ha? Kate pengen salaman gak ono sing gelem salaman sebab wong wedi. Allah, ya, situasi ini bencana ya, mudah-mudahan segera terlewati ini ya. Masya Allah, warjun atilan kendel. Lah berani. Ini adalah akhlak semua. Ya, kendel ya akhlak. Berani ini berani bersikap. Berani mengambil keputusan. Ya, yang penting itu. Wong nek akan mikir gak ana keputusane ya gak ada eksekusi. Ya. Berani mengambil gagasan, berani mengambil simpulan, berani membuat tindakan. Ya.
Harus berani, ada keberanian untuk membuat tindakan. Ya. Jangan jadiin orang NATO. NATO apa? Natolik. NATO. Apa NATO itu? Not action, talk only. Ya. Tidak ada upaya, tidak ada gerakan, ono yang ngomong tok di NATO. Not action, apa lagi? Talk only. Ya. Ya bagaimana mau ada action orang dia takut. Ini diperlukan keberanian. Diperlukan keberanian. Akhlak ini ada yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ya. Dilaku watakabur dan sombong. Ya. Sombong. Sombong ini perkara yang harus kita hindari. Akhlak yang harus dan wajib kita hindari. Ya. Karena kalau di dalam hati kita ada sebutir kesombongan walaupun besarnya sebesar biji zarah, itu akan menghalangi kita masuk surga. Sombong itu iso apa itu menghalangi kita, menghalangi wong iso mlebu swarga. Ya le. Masya Allah, sombong harus kita hindari. Ya, sudah sampai saya katakan, sering saya sampaikan, sombong iki apa? Pakaiane Gusti Allah. Sombong itu pakaiannya Gusti Allah, aslinya itu sudah. Ya. Yang boleh sombong ya Gusti Allah, jubahi Gusti Allah kesombongan. Ya, jubahi Gusti Allah kesombongan. Maka siapapun yang mencoba memakai jubahnya Gusti Allah, maka dia akan menjadi makhluk yang hina dan terlaknat. Siapa contohnya? Setan. Setan. Setan yang mencoba mengenakan pakaiannya Gusti Allah, akhirnya ya dikutuk sama Allah, dilaknat sama Allah. Dilaknat karo Gusti Allah. Ya. Jadi setan itu mencoba mengenakan pakaian sombong itu. Ya. Pakaiannya sombong. Masya Allah. Jadi wong sombong itu wong kesetanan. Wong sing kena setan. Ya. Maka perilakunya orang sombong ini ya kayak wong kerasukan setan itu. Ya kerasukan setan. Ya. Kayak kerasukan setan. Dia berjalan tapi dia tidak melihat ya sekitarnya. Dia ngomong seperti api yang dikeluarkan dari kata-katanya. Ngomongannya panas tok. Panas tok. Ya. Perilakunya juga membuat orang panas ya karena dia kepanasan. Sing digowo nang ndi-ndi ya panas iku. Panas. Adanya rasa kecemburuan, rasanya pingin lebih dari yang lain, pingin dihargai, ya ngono-ngono tok terus. Ya. Panas tok gawane. Ya. Nek panase udara itu bisa cepat kita hilangkan dengan semilirnya angin, dengan kipas angin, nganggo AC, air conditioner ya, hilang.
Tapi nek panase ati, panase ati, masya Allah, gawe AC 10 double tetep panas. Ya le, nek ati sing panas, ati sing kobong, nek masya Allah kabeh kobong. Hancurnya sebuah peradaban, hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah bangsa. Ini sebab apa? Sebab panas hati. Panas hati. Ngono. Nek kobonge alas iso disiram karo banyu. Tapi nek kobonge hati, masya Allah, dunya melok kok kobong. Ya iso disiram. Allah, lah wong sepanas kobonge sebab apa sombong iku mau. Sebab nek ana wong sombong terus didelok sampinge kok luwih dhuwur, lebih sombong, semakin panas. Ya. Semakin panas. Ya. Wong sing sombong iku ana sing ngungguli, ya, semakin panas. Semakin panas. Kamu beli motor, ya, beli motor karena untuk sombong. Kamu bawa ke kampus, ya, ternyata di kampus ada motor yang lebih baik dari motormu. Walah, panas awakmu. Wah, akhirnya ya apa? Mulai meneng jaluk ganti sepeda motor. Ya, jaluk ganti sepeda motor sing luwih apik, sepeda motor roda 3. Sebab sing apik sing wae wong roda 2, dia pengin yang roda 3. Hanya kamu beli roda 3 VR. Bentor, becak motor, ya. Nyata kamu bawa ke pasar ono sing luwih apik meneh. Ya Allah panas Akhirnya balik meneh tuku sing roda 4. Terus ya, masya Allah. Kesetanan. Ya, kesetanan. Masya Allah, dan baliklah apa itu tawadhu ilan tawadhu. Tawadhu ini apa itu handap asar, ya. Jadi lawannya takabur. Kalau takabur maunya sombong, maunya tinggi. Kalau tawadhu itu maunya merendah. Ya. Maunya merendah. Ini bagian akhlak juga. Nanti kita pilih mana yang boleh kita kenakan, mana yang tidak boleh kita kenakan, mana yang layak kita pakai, mana yang tidak boleh, yang tidak layak kita pakai. Ya, mana yang harus kita amalkan, mana yang harus kita hindari. Ya, di antara akhlak-akhlak perilaku ini. Wal ifah, apa ifah itu? Ngrekso awak, menjaga kehormatan diri, ya. Menjaga kehormatan diri, ifah itu ngrekso. Ya. Menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Ya apa carane masih gak duwe ojo sampai ngemis. Ya. Jangan seperti orang yang justru bangga memanipulasi, ya, memanipulasi keadaannya yang seharusnya dia tidak layak minta, tidak layak ngemis, ya, tapi dia berpura-pura menjadi orang yang layak ngemis, ngemis. Ya, seharusnya dia menjadi orang yang tidak layak mendapat bantuan pemerintah, tapi dia memanipulasi data yang seakan-akan dia menjadi orang yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Gak melarat ngaku melarat. Gak melarat ngaku melarat. Ini loh. Ini bukan ini perbuatan, kalau ifah itu
Dia walaupun tidak memiliki sesuatu, tapi dia tidak akan menyampaikan keadaannya di hadapan orang lain. Bahkan cenderung menutupi. Ya. Cenderung menutupi. Dia tidak pernah meminta-minta. Karena meminta-minta bagi dia ini akan menurunkan nilai atau harga dirinya. Karena sesungguhnya orang yang meminta itu berarti telah menjual harga dirinya. Telah menetapkan harga dirinya. Oleh sak dhuwur-dhuwure wong njaluk, setinggi-tinggi harga yang dia minta untuk dirinya, maka itulah nilai seseorang itu. Nilai seseorang itu. Ya. Maka disebut ada pasukan apa? Goceng. Ada pasukan cepek. Pasukan cepek. Pasukan cepek apa? Ya orang-orang yang biasa malak menarget ketika dia menawarkan jasanya dengan meminta upah 100 atau cepek. Saja cepek. Makanya ketika jauh-jauh orang itu mau bertemu dengan kamu, dia akan menyiapkan uang 100 itu. Kenapa? Karena dia tahu hargamu mak 100. 100, kayak 100 wis seneng. Jadi iki tak kayak 100 wis guyu. Tak kayak 1000 walah iso mlaku brangkang wong iki. Ya. Ifah, itu penting ifah, menjaga harga diri, martabat marwahnya ini dijaga. Ifah. Ya. Allah penting le ifah itu penting. Ya, ifah ini penting. Penting. Wat takrir wal israf lan boros. Boros. Boros, apa boros itu? Melampaui batas. Melampaui batas. Boros. Walaupun yang kau makan, yang kau buat boros itu harta-hartamu sendiri, duit-duitmu dewe, barang sing halal, tapi nek boros tetap gak oleh. Kulu wasrobu walatus rifu. Mangano, minumlah, ya, tapi jangan berlebihan. Walaupun yang kamu makan itu barang kamu sendiri, golek-golek dewe, hasil kerja-kerjamu sendiri, ya. Tapi janganlah berlebihan. Jangan karena merasa bahwa itu kamu mencari sendiri, maka ketika ada orang menyampaikan, "Mas, ojo boros-boros," kamu jawab, "Apa wong wek-wekku dhewe, barang-barangku dhewe, tak entek-entekno ya kate lapo." Ya. Seorang gitu. Jangan berlebihan, ya, ojo berlebihan. Sebab nek berlebihan itu tetap tidak baik. Ya. Jangankan untuk melakukan sesuatu yang buruk, melakukan satu kebaikan yang berlebihan itu pun tidak tepat dan tidak diperkenankan. Ya. Ibadah yang berlebihan pun tidak dianjurkan oleh Rasul. Ibadah sampai lali waktu, sampai lali keluarga, lali kewajiban sing liyane, ini gak oleh. Ya. Kamu sudah punya anak, sudah punya istri, kamu wiritan, mulai dur subuh sampai duhur gak metu, gak nyambut gawe, ini gak oleh. Ya, gak oleh. Gak boleh. Ya. Ali punya istri wiritan mulai maghrib sampai subuh, wiritan tok bojone gak disenggol, ya gak oleh.
Enggak boleh. Pernah Rasul punya sahabat namanya sahabat Tolha. Sahabat Tolha ini punya teman akrab namanya Salman. Ya. Satu saat sahabat Salman ini yang biasa main ke rumah Tolha ini sudah akrab. Saya lihat pagi-pagi ke rumahnya sahabat Tolha, sahabat Salman. Assalamualaikum. Ana sing jawab. Ana sing jawab. Lah terus sing jawab iki bojone. Waalaikumsalam. Bojone agak suaranya itu agak serak-serak ngono iku. Ini kebetulan sahabat Salman ini lama enggak berkunjung ke rumahnya Tolha. Sejak setelah menikah sahabat Salman jarang main ke rumah Tolha. Salman tahu siapa istrinya sahabat Tolha, juga tahu, orang kenal sebelumnya. Sebelumnya akrab banget. Ya. Begitu salam tadi dijawab sama istrinya sahabat Tolha, ditanya siapa? Aku yuk, Salman yuk. Salman, Masya Allah saya Salman. Asik tak buka no. Bukain pintu. Anu yuk. Kang Tolha. Ano. Ya, sahabat Tolha ada. Begitu dibuka, kaget Salman. Loh, iki sampean ta yuk? Iya, aku iki. Lah kok Kok kurus? Berapa bulan saya tidak kesini kok, Masya Allah, kok sekarang sampean kurus banget. Awut-awutan kurus, nggak keramut. Masya Allah. Apa yuk loro ta? Kenapa? Sakit ta sampean? Enggak, saya tidak sakit. Kok kelihatan tua berapa tahun gitu sampean? Iya. Apa yuk lah iya gimana? Temanmu, sahabatmu Tolha itu tidak memperhatikan saya. Aku dandan yo gak diwasno, gak dandan yo gak diujasno. Ya. Apa Kang Tolha itu koncomu iku, Masya Allah. Mari maghrib dur sampai subuh iku wis metu melbu kamar, gak metu-metu. Ngedep sajadah gak nyenggol aku belas. Saya tidak tersentuh sama sekali. Wiritan tok. Akhirnya saya mikir, langsung saya dandan buat suami saya. Lah suamiku gak ngereken. Anggo apa aku? Anggo apa? Dan pagi juga begitu. Begitu habis subuh, tidur sebentar, Salman langsung terus nancapkan wiritan, marduha, wiritan terus. Ya. Masya Allah. Akhirnya sahabat Tolha, sahabat Salman tidak percaya, si kurang percaya. Masa iya, nek gak percaya nangok ini. Ya. Di sini aja kalau nggak percaya, nanti lihat yang sesungguhnya bagaimana sahabatmu memperlakukan dirinya dan kepada keluarganya. Ngono le. Akhirnya sahabat Salman sampai di situ lama, ya, lama. Sampai sahabat Tolha itu baru keluar dari sholat duha. Ada sholat duha itu jam 11. Isu jam 11 cakut metu. Mau duhur. Baru nemui sahabat. Kalau bukan Salman tidak ditemui. Yang ngono. Saking sahabat temui. Masya Allah. Nah. Habis itu langsung ngomong-ngomong, ya apa kabari Cak ngene-ngene ya. Wah Masya Allah suwe gak ketemu, ya Allah. Ya apa kabari ya. Habis mangan, ayo mangan. Nawari makan. Nah, ayo kalau makan bareng-bareng. Gitu. Bareng-bareng. Kata Salman gitu, masa aku
puasa. Ngomongnya siapa? Tolha. Sepurane aku poso man Salman. Poso. Kata sahabat Salman, aku ndak makan kalau sampai ndak ikut makan. Ndak makan kalau ndak ikut makan. Masya Allah. Ya. Akhirnya Salman terpaksa mau makan itu siapa itu? Sahabat Tolha. Begitu malam juga begitu. Malam juga begitu. Ya. Malam disuruh istirahat. Istirahat. Salman istirahat. Ayo turu-turu kuno. Ya. Oh gak. Aku gelem turu nek sampean ya turu. Sampean ya turu. Sepurane man Salman, aku yo ono kerjaan bendina. Apa pekerjaanku? Pekerjaanku yang ngene iki. Ngadep pangeran. Melek ya wiritan. Ya. Masya Allah. Lah ngono iku bojone lah sampean melek bojone terus bojo sampean turu ambek sapa? Ya nek tak tinggal wiritan bojoku ya nang kamar ijen. Bendina ya bendina. Ya Allah. Setelah Salman tahu kenyataan yang seperti itu, akhirnya disampaikan ke Rasul. Disampaikan ke Rasul. Rasul, nampa Salman. Sahabatku lo Tolhan iki ngeten Rasul. Tutur ibadah terus mulai enjing sampai dalu, enjing mali terus. Lah terus piye maksude? Ibadah ngoten sampai bojone mboten direken. Istrinya tidak dihiraukan. Tidak diperlakukan selayaknya istri. Masya Allah. Akhirnya Salman ditakoki karo Rasul. Sampai itu Tolha. Iya tak Tolha. Apa betul apa yang disampaikan oleh Salman itu? Apa benar? Selama ini istrimu kau diamkan, kau selalu beribadah munajat terus nang pangeran mulai isuk bengi terus. Nggih Rasul. Masya Allah. Salman, Tolha, awakmu duwe hak, pangeran duwe hak, bojomu ya duwe hak. Ya. Kamu tadi makhluk Gusti Allah duwe kewajiban nang Gusti Allah. Gusti Allah berhak untuk mendapatkan dari kewajibanmu. Dan kamu menjadi suami istrimu, maka istrimu juga punya hak untuk menerima kewajibanmu. Maka berlakulah yang adil. Berlakulah yang adil. Berilah hak Tuhanmu dan juga berilah hak istrimu. Ngono le. Nah ya, wong ibadah nek nemen-nemen ya gak oleh. Boros ya, berlebihan juga tidak boleh ya. Apa meneh? Masya Allah, gak oleh berlebihan ya. Wa takriru lan ngirit. Apa ngirit itu? Hemat. Ya. Bolehkah hemat itu? Ngirit itu oleh tagak le. Ngirit itu nek kenemenen kerapetan jenenge medit le. Medit. Kalau ada apa itu pepatah atau apa semboyan yang berkembang di masyarakat kita, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Itu saya kurang sepakat. Karena
menurut saya hemat itu pangkal medit. Ya. Wong medit itu, wong pelit itu pangkal itu kok hemat itu mau. Hemat. Ya. Hemat. Hemat, Masya Allah. Ya. Mangan sak piring, sehari mestinya 3 kali 3 piring. 1 hari 3 piring. Tapi dia makan sehari 1 piring. Ya. So, sak piring isuk itu dibagi telu. Dibagi telu. Ya, dibagi telu. Nah, sak piring isine 10 sendok. Sarapan 3 sendok, awan 3 sendok, bengi 3 sendok. Tengah wengi sak sendok, ya. Masya Allah. Kenapa hemat? Hemat, ngirit. Ngirit. Boleh enggak ngirit itu? Ngirit selagi ini apa itu? Ngirit itu sama medit itu juga beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Ya. Boros berlebihan jangan, ngirit terlalu ngirit juga jangan. Ya. Jadi perilaku. Masya Allah, sing nemen ya wong-wong ya. Sing nemen sih wong-wong sing ngirit-ngirit itu. Ya. Kok nek ndek bojo ngirit-ngirit, belanjane bojone ngirit ya. Pakaiane bojone macake yang ngirit. Macake yang ngirit. Ya, bojone gawe wedak separuh pipine, separuh gak diwedaki. Kok gak wedakan kabeh, Dik? Ngirit, Mas. Wong sampean belanjane ngirit, wedak regane 5.000 sak ulan, mbok belanjani 2.000 sak ulan. Ya. Masya Allah. Ngirit. Ya. Wahai rihat dan macam-macam yang berkaitan dengan perilaku, ya akhlak. Ya. Akhlak di sini lebih cenderung pada budi pekerti atau perilaku keseharian. Ya, perilaku keseharian. Kalau disebut ada al-karimah, maka perilaku keseharian yang mulia. Duwe akhlak itu duwe perilaku. Ya. Nah, perilaku keseharian manusia ini antaranya seperti itu. Ya. Umumnya ono luman, ono medit, ono kendel, ono wedi, ono luar, ada lagi apa? Ada boros, ono ngirit, ya ngene ya. Artinya itu. Ono sombong, ono tawaduk, ya. Wahai rihat dan macam-macam. Fa innal kibra, maka saat temene ini tidak saya terangkan secara rinci satu-satu ya, karena masih panjang kitab ini. Fa innal kibra, maka saat temene sombong. Fa innal kibra, maka sesungguhnya sombong, sifat sombong, perilaku sombong, wal bukhli lan perilaku pelit, wal jubni lan perilaku penakut, wal israf lan penakut, apa perilaku boros, iku haramun. Iku haramun. Haram. Ya, haram. Boros, sombong, medit, penakut, ini haram. Artinya haram apa? Terlarang. Terlarang. Artinya tidak boleh ditempuh. Tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan berarti kita melanggar larangan. Melanggar larangan berarti kita kena sanksi. Sanksi. Nah ini sanksi ini Gusti Allah. Kalau udah bicara haram, sanksi ini yang nyangsi Gusti Allah. Ya. Di samping mendapatkan denda ya bersifat dosa, ya dendai rupa dosa dan azab nanti ya. Wala yumkin lan ora mungkin
Yumkin lan ora mungkin sapa wong at-taharrujah. At-takarruja atau pengreksa sapa wong anha sanging sombong, sifat medit, sifat penakut, sifat boros, ya, dan tidaklah mungkin bagi seseorang untuk bisa mencegah dari perilaku-perilaku itu illa bi ilmiha kejaba angin kejaba kelawan ngerteni, ya, mengerti tentang apa itu sombong, apa itu pelit, apa itu penakut, dan bagaimana itu boros. Ya, sombong itu kayak apa? Boros itu yang seperti bagaimana? Penakut itu yang seperti apa? Ya. Dan pelit itu yang bagaimana? Orang tidak akan pernah bisa menghindari itu kecuali kita tahu dulu. Ya. Boleh. Wa ilmi ma lan ngerteni perkara yudat duha. Wa ilmi ma lan ngerteni ma ing barang yudat duha kang nglawan yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut. Fayaftar itu maka den farduaken maka diwajibkan. Sedangkan dan menyinaui mempelajari tentang sesuatu yang berseberangan, mempelajari ya tentang sesuatu, misalnya kita harus menghindari barang haram, ya, maka kita harus tahu bagaimana cara mempelajari tentang sesuatu yang supaya terhindar dari barang haram. Boleh. Masya Allah. Dan mempelajari sesuatu yang berkaitan tentang berlawanan dengan pemahaman atau pengertian tersebut, maka difardukan ala kulil insan ing atas saben-saben manungsa ilmiha mempelajarinya. Nyenawi. Boleh, ya. Tidaklah mungkin kita tahu bisa selamat dari kemalingan nek gak ngerti ilmune maling. Ya. Awakmu duwe omah, duwe kampung kepingin selamat teko perampok, kudu ngerti ilmune perampok. Ya apa carane ngatasi perampok, ya kudu ngerti belajar ya apa carane ilmune perampok. Ngono le. Ngono. Kenapa polisi bisa kalah sama cepat ya dengan maling? Sebab ilmunya maling selangkah di depan polisi. Selama polisi tidak belajar ilmunya maling, polisi gak iso nyekel maling. Polisi nek kepingin nyekel maling kudu belajar ilmunya maling. Kudu belajar ilmunya maling. Ngono le. Kalau ada virus, ada antivirus. Ada tesis, ada antitesis. Ngono le. Ya. Jadi mempelajari bisa jadi kita mempelajari sesuatu tentang misalnya ilmu pencopetan. Ya. Ini baik. Karena dengan belajar ilmu pencopetan itu kita bisa menghindari, ya, bisa memberikan wawasan kepada orang-orang agar selamat dari tindakan atau pencopet. Tuh ya. Menule. Allah
Nyinaui ilmu penjahat bukan untuk menjadi penjahat, tapi untuk menumpas penjahat dan kejahatan. Ini. Tapi kalau dalam pemahaman ilmu taklim di sini yang harus dipelajari itu adalah bagaimana ilmu melawan atau menghindari dari sombong. Tapi kudu belajar, kudu ngerti sombong kok ya apa dhisik. Nah, kamu gak ngerti sombong kok ya apa, maka kamu tidak akan ketemu carane menghindari sombong. Lah. Kamu tidak akan mengerti ilmunya menghindari pelit. Nek awakmu gak ngerti apa sejatine pelit itu ya apa. Ini loh maksudnya ya. Maka tidaklah mungkin bagi seseorang bisa menghindari dari sifat-sifat buruk tersebut ya kalau tidak tahu bagaimana apa itu hal-hal yang buruk itu. Terus kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menghindari dari hal yang buruk tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau sudah tahu bahwa yang namanya sombong itu adalah tinggi hati, maka kita harus belajar. Sudah tahu bagaimana caranya tidak seperti tinggi hati. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Tinggi hati sebabnya kepingin menang terus. Kepingin dihargai orang. Maka cara melawannya bagaimana kita menjadi orang yang mengalah. Gak kepingin menang. Gak pingin dihargai uang tapi ngeregani uang. Loh, itu. Maka baru ketemu. Nek sombong itu kepingin diregani uang. Berarti mungsune kudu tawaduk, yaitu dengan cara menghargai orang. Ya, gak njaluk diregani tapi gelem ngregani wong. Ndak minta dihormati tapi menghormati. Boleh ya. Allah, Masya Allah. Ya inilah pentingnya kita belajar taklim itu ini ya. Lebih banyak cenderung ke menata ke keakhlakan kita sebagai santri yang kemudian menjadi masyarakat ya. Menjadi masyarakat. Jadi jangan menjadi terjun ke masyarakat dulu sebelum belajar ilmu tentang kesantrian ini. Oleh nek cara kasare nek awakmu gorong paham taklim, gorong sinau taklim, ojo terjun nang masyarakat dhisik. Ya. Ya, ini pegangan santri. Jadi santri nek kepingin nang masyarakat, hidup bermasyarakat sudah lepas mencoba hidup bermasyarakat, pegang kaidah-kaidah atau pelajaran-pelajaran yang ada di taklim. Pelajari dulu, dalami taklim. Baru kau ke masyarakat, insya Allah aman. Ya. Memang kitab ini tidak sebesar kitab hikam, tidak sebesar kitab ihya, tidak sebesar kitab bidayah, ya, nasoihul hibat, itu rotok kandel, ini tipis, tapi padat isinya bagus, ya. Kitabnya padat, ringkas, tapi tepat, ya, Masya Allah. Allah, Masya Allah, ya. Ya, nek ngenteni katam hikam ya gak budal-budal ya. Ngatano hikam tok ya, apalagi dengan penelaan yang dalam ya. Atau ihya dengan penelaan yang dalam 10 tahun gak mandek, gak mari. Selak tuwek. Allah, Masya Allah ya. Ini pokok-pokoknya ya. Pokok-pokoknya dan rinciannya dikit sarannya juga bagus. Ya. Maka gambaran yang ngono nek awakmu nyantri nek gurung paham, nek gurung hatam taklim ojo boyong.
Ya, bahasaku gitu. Jangan boyong dulu nek gurung ngatam taklim. Nek gurung paham ngaji taklim. Masya Allah, Masya Allah. Terus niki mau. Wakot sonafalan teman-teman wis ngarang. Teman-teman sudah membuat satu karangan, sopo as-Sayyidul Imam. Sayyidul Imam pemimpinnya para imam al-ajal Kang Agung, Imam As-Syahid An-Nasiruddin Abul Qasim, ya, Imam Syahid Nasiruddin Abul Qasim, ya. Imam Agung As-Syahid Kang Bapak itu yang syahid, meninggal secara syahid, ya. Nasiruddin karena menolong agama. Abul Qasim asmane Syekh Abul Qasim, ya. Kitaban ing kitab fil akhlak, mengarang kitab akhlak, ya. Membuat satu tulisan kitab atau buku yang mengenai akhlak. Wa ni'ma ma sannafa lan sebagus-bagusnya karangan. Itu membuat satu karangan yang bagus, ya. Ki Abul Qasim membuat satu karangan tentang akhlak, tentang yang menerangkan tentang akhlak. Saking bagusnya Kiai Hasan memberikan satu anjuran, fayajibu mongko wajib ala kulil muslimin ing atas saben-saben wong muslim hifdzuha. Ya. Reksa ngapalaken, mengapalkan atau mengkaji kitab ini. Ya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahyain. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahyain. Wa amalan ana pun hifdzu ma ngreksa sapa wong ma ing perkara yaqa'u kang tumiba fi ba'dil ahyain ing dalam waktu yang temporer, kadang-kadang. Ya. Berkaitan dengan kita akhlak, ya, keakhlakan yang bagus yang dikarang oleh Kiai Kiai Abdul Qasim, maka sepertinya setiap orang muslim wajib untuk mengamalkannya itu, mempelajari ini. Ya. Pelajari. Dan sedangkan orang yang mempelajari terhadap sesuatu itu berlaku pada dirinya dalam waktu yang temporer, ya. Fafardu ala sabil kifayah, maka itu jatuhnya tetap mengatasi kewajiban ala sabil kifayah, mengatasi jalan fardu kifayah. Ya. Sedangkan kita mempelajari sesuatu yang berkaitan kita, berhubungan dengan kita, yang kita perlakukan itu dalam waktu-waktu tertentu, ya, tidak setiap hari. Kalau kemarin ada ketentuan belajar ilmu wajib khidul hal, ilmu yang kita pelajari yang berkaitan dengan keadaan kita yang sehari-hari, ya. Tapi ini kita keadaan yang kadang-kadang, ya, yang kadang-kadang dibutuhkan atau membutuhkan sesuatu itu, ya. Maka belajar atau mempelajari sesuatu yang sifatnya tidak tentu, tapi kadang-kadang ada yang kita butuhkan, maka jatuhnya fardu kifayah. Ya. Maka fardu kifayah itu adalah ilmu kewajiban yang secara kolektif, ya. Jadi bukan personal, bukan individual, tapi kolektif. Maka ida qoma bihi, tatkala jumenengaken bihi kelawan fardhu kifayah, sapa al ba'du sebagian wong fi baldatin ing dalam siji negara. Maka sakata maka gugur, ya, apa kewajiban anil bagi nang atas saking liyane, ya, kewajiban atas orang lain. Masyarakat ada salah satu yang menjalankan atau mempelajari ilmu itu, maka seluruhnya menjadi tidak wajib.
Dan sak desa misalnya wong mati kan tidak mesti mati. Belajar tentang memandikan mayat. Ya, belajar tentang mandikan mayat. Karena di satu saat pasti ada yang mati, maka harus ada yang memandikan. Maka artinya apa? Orang satu kampung itu, di kampung itu harus ada satu yang belajar tentang memandikan mayit. Kalau satu sudah ada yang belajar, maka yang lainnya tidak terkena kewajiban. Ya. Tapi fa'ilam yakun maka lamun ora ono fil baldatin ing dalam satu negara, dalam satu tempat itu yang belajar mempelajari ilmu, contohnya mempelajari memandikan mayit mau, ya. Sapa man tidak ada satupun dari orang tersebut man yakumu kang jumeneng bihi kelawan belajar ing ilmu yang fardu kifayah, maka istaraku jami'an, maka seluruhnya masyarakat di desa itu, di negara itu menjadi sepadan seluruhnya fi maksimin ing dalam dosa, maka seluruhnya sak kampung sak negara dosa kabeh. Lho, kewajiban kolektif. Nek satu ada yang mengamalkan, seluruhnya tidak terkena dosa. Lepas tekok gugur tekok kewajiban. Tapi nek sak desa, sak negara gak ono sing sinau blas, maka sak negara dosa kabeh. Mulai pejabatnya, presidennya, menterine, kiyaine, kabeh sak wong becake, kabeh sak wong ngarite, pedagang dosa kabeh. Dosa apa ini? Namanya fardu kifayah. Ya. Kewajiban secara kolektif. Ya. Karena kita mengenal dalam itu tatanan kefarduan di dalam agama kita, yang satu ada fardu ain, ya, ada fardu kifayah. Ya, fardu ain ini kewajiban yang tidak boleh ditinggal oleh semua orang. Kalau fardu kifayah sifatnya kolektif, harus dilakukan ya oleh satu saja, ya, di antara kelompok yang ada di masyarakat. Ya, nek gak sak kabeh melok dosa. Masya Allah. Maka kalau di dalam satu kehidupan di situ tidak ada seseorang yang mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, fayajibu mongko wajib alal imam ing atase imam, pemimpin dalam satu wilayah itu lurah, ya, kewajibannya lurah. Lurah wajib apa? Ayak muruhum, atau presiden punya kewajiban ayak muruhum yang pemerintah sapa presiden hum ing wong, hum ing masyarakat. Maka pemerintah, pejabat, pemimpin boleh mewajibkan kepada seluruh masyarakat, ya, bidzalika kelawan mengkono-mengkono mempelajari ilmu sing fardu kifayah. Maka tanggung jawab pemerintah untuk memaksa kepada masyarakatnya mempelajari, wajib, ya, seluruh bangsa, seluruh warga negara, seluruh penduduk RT RW misalnya, ya, untuk belajar ilmu matematika. Ya. Wajib. Kenapa begitu? Karena di sini adalah masyarakat pedagang. Kudu ono sing iso hitung-hitungan. Kalau di masyarakat desa, masyarakat tani misalnya, ini harus ada yang belajar ilmu pertanian untuk menyelamatkan semuanya. Lah nek wong bangun tani ku kabeh terus sak kampung tani kabeh sak desa gak ono sing ngerti ilmune tani, maka ini bencana. Ngono le ya. Sesuatu yang ketetapannya itu hukum fardu kifayah, ya, maka
di sini harus ada satu di antara seseorang untuk mewakili keseluruhan masyarakat. Kalau tidak ada, maka kewajiban bagi lurah, bagi pemimpin, ya, bagi kiai yang formal atau non formal pemimpin itu untuk memaksa masyarakatnya mempelajari ilmu yang harus dipelajari untuk kebutuhan masyarakat setempat, ya. Nek gak dosa kabeh. Dosa kabeh. Apa iki? Ala ayak marohum bidzalika wa yujira ahli baldatin wa yujira al memaksa. Kalau malu ayak marohum yen pemerintah bidzalika yang mengkono-kono wa yusbiru lan maksa, bahkan maksa pun tidak apa-apa. Pemerintah, ya, memaksa kepada ahlul baldah, penduduk negara, bukan sewenang-wenang. Ini adalah inisiatif, ya, seperti sekarang ini yang terjadi. Pemerintah melarang secara tegas orang Jumatan. Maksudnya apa? Untuk mencegah menularnya penyakit. Ini memang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa rakyatnya dari penyakit. Di mana yang membuat potensi menularnya penyakit harus dihindari. Ya. Loh, 7:30 lho. Loh kok meneng ae kan? Masya Allah, kok meneng ae ya? Memang gak kerasa le ngaji ke, Masya Allah. Ya wis sepurane, Masya Allah ya. Ya wis, keterangane ngono, wis muni diterusno. Ya, sepurane, Masya Allah. Gak kerasa. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bisawab.